RUU Perampasan Aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Kenapa? Teman-teman, 68% orang Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan menurut data World Bank dengan penghasilan 8 US dollar per hari atau kurang gitu ya. Padahal kekayaan alam kita itu sangat melimpah banget, banyak banget datanya kalau kalian cari ya betapa luar biasa kekayaan rakyat Indonesia, alam Indonesia. Tapi kok bisa rakyatnya miskin? Ya karena kekayaannya dirampok dan tidak ada pemerataan atau persebaran kekayaan yang benar-benar menyentuh dan mensejahteraan masyarakat. Kenapa RUU Perampasan Aset ini bisa jadi bagus banget? Salah satu cara yang bagus gitu ya untuk juga ikut memerangi korupsi. Yang pertama, kalian udah pernah lihat ya kasusnya Gayus Tambunan atau koruptor-koruptor lain yang korupsinya itu triliunan rupiah, ratusan miliar gitu kan. Yang itu kalau kita kerja, kita punya babi ngepetnya ngepet sampai ribuan tahun pun mungkin nggak akan dapat. Kita kerja jujur sampai kaya apapun, mungkin nggak akan pernah tercapai. Ya kenapa? Ya karena kekayaan sebesar itu dipertanyakan dari mana orang bisa kaya sampai sebesar itu. Orang yang korupsi sudah sebesar itu, di kasus sekarang, mereka bisa enak-enakan aja tuh masuk penjara 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan mungkin 15 tahun. Tapi keluarganya masih hidup kaya raya. Dan mereka bahkan bisa saat udah keluar penjara, mereka pun masih kaya raya. Jadi ini tidak memberikan efek jera terhadap para koruptor-koruptor. Mereka nggak takut kok untuk dipenjara. Kenapa? Ya kan kita udah pernah lihat kan bagaimana cuplikannya saat mereka di penjara. Gayus Tambunan ternyata jalan-jalan nonton tenis. Ternyata kamarnya dalam penjara itu disulap sedemikian rupa. Jadi di penjara itu bukan lagi efek yang luar biasa menakutkan terhadap koruptor. Itu udah gagal memberikan efek jera. Sedangkan orang-orang yang korup ini kan adalah orang-orang yang maruk kan, yang nggak pernah merasa puas dengan kekayaan apapun yang mereka ambil. Nah, jadi RUU Perampasan Aset ini tepat banget menyerang langsung core orang-orang yang maruk harta. Karena kalau sampai kamu terbukti korupsi, semuanya itu bakal disita. Bahkan aku nonton penjelasan dari Pak Mahfud MD di salah satu podcast gitu ya, menjelaskan bahwa saat orangnya keluar negeri, lari ke luar negeri, seperti banyak karyawan-karyawan kita tuh yang suka lari ke luar negeri, itu asetnya bisa ditahan dulu sama negara sampai nanti bisa dibuktikan dia benar atau salah. Kalau memang dia benar mungkin bisa dikembalikan, kalau enggak ya ditahan untuk negara gitu. Alasan kedua, kita jadi bisa mengembalikan kekayaan negara balik lagi kepada rakyat. Jadi yang udah dicuri dikembalikanlah kepada rakyat lagi. Nah, ini semoga nanti jelas ya di RUU Perampasan Aset kemana duitnya itu akan dilarikan untuk diperuntukkan apa. Transparansinya harus jelas karena kita nggak mau nanti udah disita malah dijual di antara mereka-mereka lagi nanti atau dibagi-bagi di antara mereka lagi. Tapi semoga enggak ya, semoga ini nanti bisa benar-benar dikembalikan ke rakyat. Mungkin bisa untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, mendukung program-program pemerintah yang lain yang udah berjalan yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi apa yang memang milik rakyat itu harus kembali kepada rakyat. Apa yang sudah dirampok dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Yang ketiga, kepercayaan publik terhadap hukum itu nanti bisa semakin meningkat teman-teman. Karena kenapa? Tahu nggak sih Corruption Perception Index Indonesia itu 37 dari 100. Jadi memang persepsi korupsinya itu tinggi banget gitu ya. Nah kita perlu nih untuk rakyat sendiri, untuk kita bisa mengembalikan kepercayaan pelan-pelan kepada karyawan kita. Karena kemarin udah